agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, dia mengerti, dia peduli. Saya disembah. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa,
Cek cek. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang kami kasihi di dalam Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sidomulyo. Kita boleh bertemu lagi di dalam ibadah pagi 8 Agustus 2021. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau mengembalikan setiap hormat kemuliaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita mau akan lebih dalam untuk kita boleh menyembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita membawa syukur kita, penyembahan kita, puji-pujian kita untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Lebih dalam kami mau menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Engkau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari meninggikan namanya Tuhan kita. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kembali mari kita akan menyatakan pujian ini kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, ya benar Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang nyata di dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Bahkan darah-Mu yang tercurah boleh melayakkan segala kehidupan kami. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari liang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan di pagi yang indah ini, dan dikuduskanlah namamu dari saat ini sampai selama-lamanya. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami ingin beribadah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami ingin lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Kami membawa setiap puji-pujian kami, hormat kami serahkan kepada Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang beribadah di rumah bersama dengan keluarga mereka masing-masing, dalam segala kondisi dan keadaan mereka saat ini. Tuhan yang sama, kasih Tuhan yang sama di dalam kehidupan kami tidak akan melepaskan dari setiap kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti di dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kami mengucapkan shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pagi kita pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu, Saudara yang beribadah di rumah dan juga untuk teman-teman yang beribadah di gereja, mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan kembali untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Allah Bapa sumber kurnia, nyanyian pujian nomor 13 akan kita nyatakan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita rasakan pujian ini dan mengimani pujian ini. Allah Bapa sumber kurnia. Allah Bapa sumber kurnia, ku memuja namamu. Sungai rahmat-Mu ya Bapa, memberi hidung dalamku. Ajaran-Mu terus bermana, ya laksana malamku. Karena kasih-Mu melimpah, bergembira hatiku. Bait yang kedua. Hingga saat sekarang ini, pimpinanmu beserta. Oh semoga Kau sendiri antar aku ke surga. Terus aku merana dalam dosa terjerat. Darah-Mu yang berkuasa mencurahkan selamat. Kebajikan-Mu betapa meliputi hidupku Tuhan. Bait yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Kebajikan-Mu betapa meliputi hidupku. Kasih karunia-Mu
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Untuk menghormati, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebentar lagi berkat firman Tuhan akan ditaburkan kepada kita melalui hamba-Nya. Mari kita akan siapkan hati kita dengan pujian Bapakku persembahkan hidupku. Mari kita akan siapkan hati kita untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan segenap hati kita. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapakku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah
Silakan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Seperti pujian yang sudah kami naikkan kepadamu ya Bapa, kami ingin menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kami ingin menyembah Engkau sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Dan kami ingin mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Ketika kami bersama-sama akan menerima pengajaran-Mu, jadikan kami sebagai murid yang duduk manis mendengarkan pengajaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus berkati pemberitaan pelayanan firman pada pagi hari ini, dan Tuhan akan siapkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dari mimbar ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau menyapa dulu. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, selamat pagi, shalom semuanya. Yang ada di gereja, shalom, kaum muda. Ya. Dan pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga bersyukur karena ibadah pagi ini diikuti oleh saudara-saudara kita ya. Ada teman-teman kita yang ada di SMP Negeri 2 Sleman. Saya sapa dulu ya, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Di SMP Negeri 1 Kalasan juga mengikuti, saya sapa, selamat pagi, Tuhan berkati. Dan yang terakhir di SMP 4 Pakem ya, jauh di sana, selamat pagi semuanya. Ya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena berkat kemurahan Allah, kita masih diizinkan Tuhan memasuki bulan Agustus ya. Bulan Agustus, dan tema bulan Agustus seperti yang sudah terpampang di depan, aku adalah tubuh Kristus ya, aku adalah tubuh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, juga kaum muda maupun anak-anak sekolah minggu ya yang pagi hari ini ikut kebaktian. Kita mau belajar bersama pagi hari ini merenungkan pengajaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus 12 ayat 25 dan ayat 26. Sekali lagi, khotbah pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 26 ya. Karena 2 ayat saya akan membacakan dari mimbar. Demikian firman Tuhan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ayat yang ke-26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kaum muda dan juga anak-anakku sekolah minggu, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana tanggung jawab dan kewajiban sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, jadi ya saya sering menyampaikan bahwa setelah kita menjadi murid Yesus itu tidak cukup hanya beribadah saja ya, tetapi ada tanggung jawab dan kewajiban yang harus kita kerjakan. Itu ya, ini perintah Tuhan. Jadi kita bersama-sama sebagai jemaat, sebagai murid-murid Tuhan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Tanggung jawab kita sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, sebelum kita belajar 2 ayat ini, saya ingin mengajak jemaat dan juga anak-anak sekolah minggu bisa memperhatikan slide yang sudah saya siapkan ya. Bisa ditayangkan Pak Andreas. Mari kita perhatikan karena berbicara tentang kitab Korintus, kita harus mengetahui secara
menyeluruh bagaimana atau kondisi jemaat di Korintus waktu itu, sehingga Tuhan mengutus Paulus untuk menulis surat itu kepada jemaat di Efesus. Mari kita perhatikan bersama-sama ya. Ini latar belakang jemaat di kota Korintus, apa yang terjadi di sana. Nah, yang pertama Bapak Ibu, rupanya kalau kita memperhatikan jemaat di Korintus ya, di situ sudah terjadi yang namanya perselisihan. Ya, ada perselisihan di gereja Korintus, itu bab yang ketiga. Jadi rupanya jemaat ini memang jemaat yang perlu terus dibimbing, ya, terus diarahkan, bahkan terus diajar tentang doktrin-doktrin kekristenan. Di situ sudah terjadi perselisihan, yang bab yang ketiga. Lalu surat Paulus kepada jemaat di Korintus menjawab beberapa pokok persoalan. Jadi rupanya jemaat di Korintus ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, juga kaum muda, anak-anak sekolah minggu, di situ banyak sekali persoalan-persoalan yang yang ada di dalam jemaat itu. Persoalannya seperti apa? Ya ini yang perlu dijelaskan ya oleh Paulus kepada jemaat itu. Yang pertama seperti ada perpecahan. Ya, kemarin minggu sudah sedikit dijelaskan ya oleh saudara Joy. Ada perpecahan di situ. Ya, ada pengelompokan, penggolongan di antara jemaat ya. Ada golongan Paulus, golongan Silas, golongan Apolos dan sebagainya. Itu terjadi di jemaat Korintus. Lalu ada juga di situ bahwa jemaat di Korintus itu terjadi kebobrokan moral ya. Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat seterusnya itu di pasal 5 ya, di situ ada percabulan dan lain sebagainya. Ya, rupanya jemaat di Korintus ini apa? Wah, kehidupannya nano-nano ya. Kehidupannya luar biasa jeleknya ya. Lalu juga ada perkara hukum yang terjadi di dalam jemaat itu. Ya. Lalu kita lanjutkan, perhatikan berikutnya ya. Setelah perkara hukum ada juga pasal yang ke-7, di situ ada pernikahan dan perceraian. Pengajaran pernikahan dan perceraian di situ diajarkan oleh Tuhan melalui Paulus supaya jemaat di Korintus mengerti benar perceraian itu seperti apa, pernikahan kekristenan itu seperti apa, dijelaskan di situ. Lalu juga ada persembahan daging kepada berhala. Ya, masih ada jemaat di Korintus yang waktu itu mempermasalahkan tentang daging kepada berhala, persembahan ini. Berikutnya juga kalau kita perhatikan bagian ayat yang selanjutnya itu jemaat di Korintus masih mempertentangkan tentang panggilan Paulus sebagai rasul. Ya, panggilan Paulus sebagai rasul. Apa benar Paulus itu dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi rasul dan sebagainya? Itu dipertentangkan di dalam jemaat Korintus waktu itu. Ya. Lalu yang berikut tentang perjamuan kudus. Ada masalah yang dibenarkan, yang harus diluruskan dalam jemaat itu. Lalu yang terakhir itu adalah pengajaran kuno mengenai karunia roh. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku, juga anak-anak sekolah minggu, kalau kita melihat data-data seperti itu, rupanya jemaat Korintus itu ya perlu banyak sekali belajar tentang doktrin-doktrin, asas-asas atau kepercayaan Kristen atau belajar Alkitab. Pagi hari ini saya mengajak seluruh sidang jemaat ya. Kita perlu banyak belajar dari firman Tuhan supaya kehidupan kita ini dikoreksi ya. Jadi kalau kita membaca tema Korintus ini, kata kuncinya adalah dikoreksi dengan ketegasan. Paulus ingin mengoreksi kehidupan kerohanian jemaat di Korintus dan memberi ketegasan. Itu ya. Sekali lagi, Tuhan mengirimkan Paulus untuk menulis suratnya ini kepada jemaat di Korintus supaya keadaan jemaat di Korintus dikoreksi dan diberi ketegasan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita mau belajar dari bagian ini ya.
bagian pasal 12 ayat 25 dan 26. Saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini adalah tanggung jawab dan kewajiban sebagai anggota tubuh Kristus. Kita tahu Bapak Ibu ya, bahwa kita semua setelah percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dan apa tanggung jawab dan kewajiban yang harus kita kerjakan bersama-sama. Nah, ini yang akan menjadi khotbah dan perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan kembali ya membaca bagian ini. Ya, makasih Pak Andreas sudah menayangkan. Saya akan kembali membacakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Nah, perhatikan ya Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muda, juga anak-anak sekolah minggu. Di situ Paulus sudah menulis supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Ya, artinya bahwa Paulus menghendaki gereja ya, sebagai persekutuan orang-orang percaya, sebagai anggota tubuh Kristus, itu hendaklah utuh. Tidak lagi terjadi perpecahan. Karena Paulus waktu itu sangat prihatin sekali, sangat sedih mendengar berita di kota Korintus, jemaat di kota Korintus ini terjadi perpecahan. Maka Paulus menasihati supaya jangan terjadi perpecahan. Sebab apa? Ketika terjadi perpecahan, di situ jelas nama Tuhan Yesus tidak dipermuliakan. Nah, apa yang melatar belakangi terjadi perpecahan? Salah satunya adalah jemaat di kota Korintus itu adalah jemaat yang terdiri dari bangsa Yahudi dan bangsa Yunani. Nah, ini kadang-kadang yang sering membuat kita meremehkan orang lain, meremehkan anggota tubuh yang lain karena merasa diri kita ini paling. Ya. Waktu itu bangsa Yahudi, saya jemaat yang nomor 1, kelas 1, sedangkan jemaat yang bangsa-bangsa Yunani itu kamu kelas nomor 2. Nah ini Bapak Ibu, ini titik-titik perpecahan dalam jemaat ada di situ. Menganggap dirinya itu paling pinter, paling rohani, paling benar, sehingga menganggap jemaat yang lain itu adalah jemaat yang biasa. Terjadi perpecahan dalam jemaat. Maka Paulus mengatakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Lalu dilanjutkan, tetapi supaya anggota-anggota tubuh, anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, ada bagian yang perlu kita perhatikan di sini. Anggota-anggota yang berbeda. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, malam Kamis kemarin sudah sedikit disinggung ya bahwa memang kita ini diciptakan Tuhan dalam tubuh ini berbeda-beda. Ya, kita harus paham itu ya. Anggota tubuh yang diciptakan oleh Allah ini memang berbeda-beda. Ya, tidak mungkin tubuh kok hanya tangan tok, tidak mungkin ya. Tubuh kok hanya mata, mulut tok, tidak mungkin. Semua diciptakan Tuhan itu berbeda-beda. Tetapi ingat bahwa ketika Tuhan menciptakan berbeda-beda itu, ini menjadi satu kesatuan. Tidak mungkin tubuh mengatakan sesuatu tanpa ada reaksi dari anggota tubuh yang lain. Ya. Jadi anggota tubuh kita itu saling berbeda. Bapak Ibu kalau diterapkan dalam kehidupan jemaat sekarang, ya kita juga harus paham ya bahwa dalam bergereja pun kita ini ya harus mengakui keperbedaan satu dengan yang lain. Tidak mungkin seluruh sidang jemaat ini menjadi jemaat semua. Pasti ada Tuhan memilih atau Tuhan memberikan karunia kepada jemaat satu dengan yang lain. Itu karunia memimpin, ada karunia mengajar, ada karunia penginjilan dan lain sebagainya. Nanti di bagian bab 12 itu dijelaskan di situ. Nah, keperbedaan ini kita harus perhatikan dan harus kita pahami, jangan sampai keperbedaan ini membuat perpecahan dalam gereja atau dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu ini sering ya disampaikan dalam renungan, dalam khotbah, tetapi ini terus menerus kita hayati, kita pahami,
Karena ini menjadi bukti bahwa kesatuan dalam tubuh ini menjadi sesuatu yang penting sebagai tubuh Kristus. Ada kata anggota-anggota yang berbeda, tetapi itu saling memperhatikan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita bisa melihat tubuh kita masing-masing ya, pribadi kita masing-masing. Kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau misalnya perut ini lapar, ya, lalu ada yang memperhatikan. Siapa yang memperhatikan? Mungkin mata memperhatikan makanan. Setelah itu tubuh, kaki bisa berjalan. Ya, saling memperhatikan. Ya, saling memperhatikan. Jadi yang pertama, tanggung jawab kita sebagai orang atau tanggung jawab kita sebagai anggota tubuh Kristus adalah saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mungkin ini sesuatu yang sederhana sekali ya, saling memperhatikan. Yuk dong gatekke. Sing digatekke sapa Bapak Ibu? Kita memperhatikan saudara seiman kita. Dalam kondisi seperti ini kesempatan kita bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Kita bersyukur karena kemajuan teknologi membuat kita bisa mendekatkan yang jauh. Ya, kalau ada informasi-informasi jemaat yang sakit, ada informasi jemaat yang sedang isoman, ada jemaat yang mungkin sedang berbeban berat, ya, melalui HP kita bisa WA kepada seseorang dan disampaikan kepada gereja, kita saling memperhatikan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang ketoknya sepele, sederhana ya. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kehidupan kita, orang-orang percaya itu saling memperhatikan. Tubuh satu dengan yang lain yang berbeda, saling memperhatikan. Saya percaya ketika tubuh kita ini saling memperhatikan satu dengan yang lain, tangan memperhatikan mulut, mulut memperhatikan mata, mata memperhatikan anggota tubuh yang lain, di situ akan terjadi kekompakan dan akan terjadi sesuatu, melakukan sesuatu. Tidak hanya diam. Ya, memperhatikan orang lain. Ini tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ketika kita memperhatikan orang lain, kita akan meminimalisir yang namanya perpecahan. Ya. Ketika kita memperhatikan orang lain, kita akan meminimalisir yang namanya perpecahan. Oleh sebab itu, mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya percaya ya, kurang lebih ada berapa? 390-an anggota jemaat gereja pasti berbeda-beda. Ya, pasti berbeda-beda. Tetapi ketika Tuhan memberikan kita keperbedaan ini, mari kita gunakan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, ini yang pertama. Tanggung jawab dan kewajiban sebagai anggota tubuh Kristus adalah saling memperhatikan. Yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang ke-26. Ya, mari Bapak Ibu kita perhatikan ya. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, sudah jelas ya. Paulus ingin mengajarkan jemaat di Korintus waktu itu dan pagi hari ini kepada kita semua jemaat Tuhan, bahwa ketika kita ini menjadi satu bagian tubuh, menjadi tubuh Kristus, kalau ada satu anggota tubuh Kristus itu yang menderita, pasti seluruh anggota itu akan menderita. Ini tidak bisa ditolak, tidak bisa dipungkiri. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah maupun yang ada di gereja ini pernah merasakan ya, ketika satu anggota tubuh kita itu sakit, ya, misalnya sakit sariawan misalnya ya, yang sering sariawan itu ya. Apakah hanya mulut yang merasakan sakit? Tentu tidak ya. Semua anggota tubuh ini pasti merasakan sakit. Kabeh ngregesi, wah kabeh loroi Pak. Ya. Semua merasakan sakit. Nah, memang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika anggota tubuh kita satu itu mengalami sakit, semuanya akan merasakan sakit. Kalau
gereja ya, dalam tanda petik ini sedang ada jemaat yang mengalami sakit, saya percaya seluruh jemaat juga akan merasakan. Ya. Kalau ada satu jemaat yang anggota tubuh ini yang menderita, semuanya juga akan merasakan menderita. Tetapi dilanjutkan di situ, jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua yang akan kita kerjakan atau pembelajaran buat kita, tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai anggota tubuh Kristus adalah bertekad menjaga kesatuan tubuh. Ya, jadi tugas tanggung jawab kita yang kedua sebagai anggota tubuh adalah bertekad menjaga kesatuan tubuh. Ayat 26 ini memberikan pembelajaran kepada kita supaya kita memperhatikan kesatuan tubuh. Ya, tadi di depan saya sudah menceritakan, menyampaikan bahwa kita ini berbeda-beda. Tetapi keperbedaan ini jangan menjadi alat sarana kita terjadi perpecahan. Keperbedaan yang Tuhan berikan kepada kita ini sebuah karunia Bapak Ibu ya, yang harus kita kelola untuk membangun tubuh, anggota tubuh yang lain. Jadi keperbedaan yang Tuhan berikan di dalam jemaat ini dipakai Tuhan untuk apa? Membangun, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Tidak ada dalam jemaat ini yang apa? Semuanya menjadi jemaat, tidak ada. Tapi tidak semuanya menjadi apa? Pengajar semua, tidak ada. Jadi semuanya saling melengkapi satu dengan yang lain. Bahkan Paulus dalam bagian selanjutnya digambarkan di situ ya, ada anggota tubuh yang tidak terhormat pun itu dipakai oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, dari bacaan-bacaan ini kita ditegaskan kembali bahwa sebenarnya orang percaya, anggota tubuh Kristus ini mestinya bertekad untuk apa? Menjadi satu kesatuan. Tidak lagi terpisah atau bahkan terjadi perpecahan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika ada anggota tubuh kita yang dihormati, mestinya kita bersukacita. Ya, mestinya kita bersukacita. Ya, belum lama ini kemarin ada yang mengikuti Olimpiade ya, di Tokyo itu ya, betul? Ya, ada anak Tuhan yang mengucapkan ya puji Tuhan, ya puji Tuhan Yesus. Ya sungguh luar biasa ya, itu kesaksian yang disaksikan oleh oleh seluruh dunia. Dan saya bersyukur dengan anak-anak Tuhan yang berani mengatakan puji Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini sebagai bukti bahwa ketika dia mengalami kemenangan bukan karena kehebatan dia, tetapi karena berkat Tuhan Yesus. Dan ini menjadi berkat buat kita semua. Kita terus diingatkan bahwa dalam diri kita ketika kita mengalami keberhasilan, semuanya karena berkat Tuhan. Dan ketika ada teman kita yang dihormati, kita turut bersukacita. Kesatuan dalam tubuh ini perlu kita kembangkan, perlu kita perhatikan supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Kita bersyukur karena apa? Pelayanan yang Tuhan kerjakan melalui gereja ini terus diberkati Tuhan walaupun dalam masa pandemi sekarang ini. Kita bersyukur ya masih berjalan pelayanan-pelayanan. Ini memberi semangat kepada kita Bapak Ibu sebagai anggota tubuh Kristus untuk saling melengkapi. Kalau misalnya ada pelayanan satu yang kurang optimal, kurang maksimal, mungkin ada bagian yang lain yang bisa melengkapi. Nah, semuanya ini kita kerjakan untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk gereja, bukan untuk pribadi seseorang, bukan, tapi untuk Tuhan. Dan ketika ada orang lain dihormati, anggota tubuh yang dihormati, kita apa? Bersukacita. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dua hal ini yang pagi hari ini menjadi pengajaran Tuhan kepada kita. Ya. Yang pertama, terus diingatkan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah
percaya kepada Yesus sebagai anggota Kristus, anggota tubuh Kristus adalah saling memperhatikan. Ya, saling memperhatikan. Mari kita perhatikan satu dengan yang lain. Ya, jangan sikap egois, ya. Jangan sikap tidak memperhatikan, ya, tidak peduli. Kita justru dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu, Tuhan mengharapkan supaya kita peduli kepada orang lain. Apa yang bisa kita kerjakan ketika masa-masa pandemi ini? Nah, itu kepedulian kita kepada orang lain. Ya, tidak harus menyumbang sesuatu yang besar. Memperhatikan keadaan saudara seiman kita dengan cara mendoakan, itu sudah bentuk kepedulian. Yang kedua, tanggung jawab dan kewajiban sebagai anggota tubuh Kristus adalah bertekad menjaga kesatuan tubuh. Ya, tubuh ini tidak dapat berjalan sendiri, tangan ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dorongan atau tanpa ada gerakan dari yang lain. Artinya kita ini satu kesatuan, Bapak Ibu dan saudaraku, ya. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Tuhan sudah mengajari kepada kita supaya dalam tubuh ini walaupun bermacam-macam, walaupun berbeda-beda, tetapi satu kesatuan. Ya. Kalau tadi ada pujian, Bapakku persembahkan tubuhku, ya tidak hanya mulut tok, ya, tidak hanya tangan tok, tetapi Bapakku persembahkan tubuhku, ya seluruh tubuh ini kita persembahkan untuk Tuhan. Termasuk apa? Termasuk uang, termasuk dompetnya, juga kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Demikian kiranya berkat firman Tuhan pagi ini memberikan pencerahan dan penguatan kepada kita. Walaupun dalam kondisi pandemi, Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, ya. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta kita apapun kondisinya, apapun situasinya, sambil terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita kembali melakukan tugas tanggung jawab kita seperti sedia kala. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui di hadapan-Mu Bapa bahwa kami memang diciptakan Tuhan berbeda-beda dan menjadi satu anggota tubuh. Dan ketika Tuhan menciptakan berbeda-beda itu, kami diyakinkan bahwa kami harus saling melengkapi, harus saling menyempurnakan, dan harus saling memperhatikan. Terima kasih Bapak untuk pengajaran firman-Mu pada pagi hari ini, dan biar ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam situasi dan kondisi apapun, kami akan selalu memperhatikan saudara-saudara seiman kami. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu untuk sidang jemaat Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama mendengarkan pengajaran-Mu. Kiranya Allah yang akan menolong mereka dan terus memberikan semangat, kekuatan iman, terus bersandar dan mengandalkan Tuhan di masa-masa seperti ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, mari Allah Roh Kudus Engkau yang akan terus meneruskan firman-Mu ini. Tuhan tanamkan dalam hati kami masing-masing supaya ini menjadi kekuatan iman yang akan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengucap syukur pada Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang boleh kita terima pada pagi hari ini, sungguh menjadi kekuatan dan kiranya boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, satu pujian yang mengingatkan kepada kita
dan senantiasa untuk terus boleh mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dalam keadaan apapun, kiranya kita tetap mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Kiranya pujian ini boleh semakin menguatkan iman kita di dalam keadaan apapun yang kita hadapi saat ini. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sengsara, kita mau tetap mencintai Tuhan kita Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Mariadi akan menyampaikan doa penutup dan doa berkat pada kita. Di akhir ibadah ini Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Oleh karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah segala pujian pengagungan kami persembahkan kepada Engkau. Dan segala persembahan yang akan kami persembahkan, semuanya kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebaktian pagi hari ini. Sebelum kami akan mengakhiri kebaktian ini, izinkan hamba-Mu berdoa untuk sidang jemaat Tuhan di gereja-Mu di Sitomoyo ini. Kami terus mohonkan berkat kepada-Mu Bapa. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, kami hanya mengandalkan Tuhan.
satu-satunya yang menjadi sumber pertolongan kami adalah Tuhan Yesus yang sungguh nyata pertolongan dan berkat-Mu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Mari Bapa, Engkau yang akan melawat dan memberkati. Kami serahkan secara khusus Bapak Sadio yang saat ini sedang terbaring sakit. Kiranya lawatan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, dan kesembuhan akan dirasakan oleh Bapak Sadio. Juga ada teman-teman kami yang lain. Kami juga berdoa untuk Bu Ningrum, Bapak Leos, dan teman-teman kami yang lain. Bapak, kiranya Engkau yang akan terus menolong mereka, memberkati mereka, dan memberikan kekuatan iman ketika tubuh sedang mengalami sakit. Pagi hari ini kami juga berdoa Bapak untuk anak-anak kami yang saat ini sedang sekolah. Walaupun sekarang masih sekolah pembelajaran jarak jauh, Tuhan akan terus menolong, memberkati supaya mereka tetap diberi semangat untuk mengikuti pelajaran dan diberi semangat untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kondisi seperti ini. Kami juga mau berdoa Bapak untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan dalam kehidupan. Kami tidak tahu, tetapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah menolak segala permohonan kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati mereka. Apapun kondisi, permasalahan yang sedang dihadapi, mari Bapa, Engkau akan datang ke keluarga mereka dan akan memberikan solusi. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami juga mohon pengampunan atas segala dosa kesalahan kami, dan kami serahkan doa syukur ini dan doa berkat ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Amin. Selamat hari Minggu, tetap kuat, tetap semangat, dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.